Perkenalkan, nama saya Amira Naila Farah dari jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan resum materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Materi yang pertama adalah materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbulah, MAG. Beliau mengatakan bahwa Anda semua sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena kamu harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rektor tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jamiah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak yang harus dimiliki mahasiswa. Yang kedua, UIN Maliki mempunyai lembaga pengembangan bahasa asing, baik itu bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, UIN Maliki memiliki Rumah Tahfidz Al-Quran atau HTQ untuk mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan. Mungkin sebelum kuliah ada yang sudah selesai hafalannya, ada yang belum selesai hafalannya. Harapannya semoga bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa khususnya pada tahfidzul Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah para hafidh-hafidhoh. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. Yang keempat, UIN Maliki mempunyai rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswa semuanya menjadi generasi yang unggul, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang berat, di posisi tengah-tengah di antara bulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. Beliau sangat mengapresiasi dengan tema dari PBAK tahun ini, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama di mana UIN Malang sebagai salah satu perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong bagi pengembang Islam moderat bagi lembaga pendidikan maupun masyarakat di berbagai bidang. Materi selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan adalah penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi. Institusi yang dimaksud adalah perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Terkait dengan penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi, kampus kita ini masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang kita bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga kampus-kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional, sehingga pada masanya yang bersangkutan ketika lulus dengan mudah untuk mendapatkan lapangan kerja. Dan dari laporan sementara, tidak sedikit dari mereka yang awalnya magang, kemudian berketerusan diminta terlibat menjadi bagian dari di mana mereka magang. Maka kita juga kerjasama dengan BUMN atau BUMD. Selanjutnya adalah DEMA atau Dewan Mahasiswa. DEMAYU merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan universitas dan fakultas. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan yang kedua sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. Tugas DEMA sendiri adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati sama universitas. A. Kementerian Dalam Negeri.
Tugasnya mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Yang B. Kementerian Luar Negeri. Tugasnya gerak langkah keluar mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan luar UIN Malang. Yang C. Kementerian Sosial. Tugasnya pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. D. Kementerian Agama. Tugasnya upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan-insan yang mempunyai jargon ulul albab. E. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Tugasnya menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. F. Kementerian Komunitas dan Informasi. Tugasnya publikasi, mensandingkan apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Dan SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Tugasnya merumuskan perundang-undangan, peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DMAYU dan turun ke fakultas. Fungsi dari SEMA adalah yang pertama, advokasi. Kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. Yang kedua, legislasi. Kemudian yang ketiga, pengawasan. Keempat, pengangguran. Tugas dari SEMA yang pertama mengawasi dan mengontrol DMAYU. Yang kedua memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DMAYU. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAYU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DMAYU. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DMAYU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Materi yang selanjutnya adalah UKM. Yang pertama, UKM Menwa. Satuan 811 Wiracakti Yuda. Apa itu Menwa? Sejarah Menwa diawali pembentuk oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Castrena Dharma Sidap. Semboyan yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya. Janji resimen mahasiswa. Tujuan dari Menwa yang pertama mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. 2. Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warna negara dan bela negara. 3. Mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dalam sistem pertahanan rakyat semesta atau Sisanrata. Fungsi dari Menwa yang pertama melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota resimen mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi resimen mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. 2. UKM KSR PMI, UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Moto khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. UKM yang ketiga adalah UKM Pramuka. Program kerja UKM Pramuka yang pertama Anjang Sana, mengunjungi pramuka luar UIN Maliki untuk sharing dan berbagi ilmu seperti UB, UM, dan lain-lain. Digabung forum diskusi rencana. 2. Perkemahan Wirakarya, yaitu Perkemahan Bakti UIN Palembang Raden Fatah. 3. Temu alumni. Yang keempat, Musyawarah Pandega atau rapat akhir tahun.
Yang keempat, UKM PSM GGB UIN Malang, Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. UKM yang berfokus pada bidang tarik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. 5. UKM Seni Religius, UKM SR, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Tujuan UKM Seni Religius adalah untuk membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian. UKM Teater Komedi Kontemporer, UKM yang bergerak di bidang seni khususnya teater, musik, rupa, tari, sastra, keaktoran. Moto, tidak ada seniman yang terlatih tetapi ketujuh, UKM Mapala Tursina, Resosil. 1. Rekreasi, sarana penting untuk merilekskan kesibukan perkuliahan. 2. Sosial, turut andil dalam isu kemanusiaan khususnya di saat bencana atau pencarian korban hilang di alam bebas. 3. Olahraga, olahraga ekstrim seperti gunung, hutan, orat, atau olahraga arus deras, susur gua, dan panjat tebing. Yang keempat, ilmiah, penelitian dan pengembaraan ke suku pedalaman menjadi agenda tahunan Tursina Explore. 8. UKM Kopma Padang Bulan. Visi menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misi, meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship. 3. Pengembangan sumber daya anggota melalui pengkaderan pendidikan serta pelatihan. 9. UKM Junior atau Unit Olahraga. UKM UINMA yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Terdapat 7 cabang junior. Yang pertama sepak bola, futsal dan sepak bola. Yang kedua bola voli, yang ketiga bulu tangkis, yang keempat tenis meja, yang kelima bola basket, yang keenam sepak takraw, dan yang ketujuh catur. 10. UKM Komus, spesifikasi 1 player, vokal, gitar, bass, drum, keyboard. 2. Non-player, event organizer, menyusun dan membuat sebuah event. Sound engineering, bertugas mengatur sound player atau band yang akan tampil agar bisa balance. MC multimedia atau content creator, home recording, membuat karya atau lagu dengan sumber daya yang dimiliki. 11. UKM Taekwondo. Moto, 1. Aku tidak menganggap diriku nomor 1, tetapi aku tidak mau menjadi nomor 2. 2. Ilmuku bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membela diri. Yang ketiga, ilmuku untuk menolong sesama. Yang keempat, ilmuku untuk berprestasi, bukan untuk menyombongkan diri. 12 adalah UKM Jepret Klub Fotografi. Moto, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. UKM yang ke-13 adalah UKM Simfoni FM. Program unggulan dari Simfoni FM yang pertama off air. Ada Symphony Indie Awards dan Station. Yang kedua on air, ada daily program dan weekly program. Ke-14, UKM LPK 2M. UKM yang fokus pada 3 hal. Kajian penelitian keorganisasian, merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi. Lahir pada 1 Juli 1999. Latar belakang sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Terakhir, yang ke-15, UKM UAPM Inovasi. Unit Aktivitas Pers Mahasiswa merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Visi, memihak kesadaran nurani. Misi, memaksimalisasi potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Materi selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid. 1. Sektor ekonomi. Melemahnya daya beli. PPKM darurat hingga PPKM level 4 sepanjang bulan Juli lalu membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Imbasnya, sepanjang bulan lalu terjadi inflasi tipis sebesar 0,08%. Hilangnya pekerjaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
KSPI mencatat kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Econom Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15 sampai 7,35%. Tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2021 akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebesar 7,07%. Kedua, sektor pendidikan. Putus sekolah. Anak harus bekerja. Resiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Risiko eksternal. Peningkatan risiko pernikahan dini, eksploitasi anak, kehamilan remaja, dan lain-lain. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas PJJ menyebabkan kesenjangan terutama pada anak dari sosial ekonomi berbeda. Learning loss. Studi menemukan pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik daripada PJJ. Kebijakan di sektor pendidikan. Yang pertama, bantuan kuota data internet. Yang kedua, bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Yang keempat, rumah sakit pendidikan. Yang kelima, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. Dan materi yang terakhir adalah materi yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri Zain, MA, PhD. Judul Conceptualizing the Moderation on the Context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial. Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer yang viral, moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang Arab. Pakailah aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah oleh orang Arab yang mungkin ilmunya kurang, seperti ceramah dakwah, memimpin organisasi. Memang tidak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain-lain. Yang ada hanya Islam. Tapi menurut sosiologis ada perbedaan. Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain-lain. Definisi moderasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah. Posisi tengah berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Demikian adalah resum materi dari PBAK hari pertama dan hari kedua.